A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kawan-kawanku di mana saya berada. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing pengalaman tentang konsep meraih sukses. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kawan-kawanku di mana saya berada. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing pengalaman dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kawan-kawanku di mana saya berada tentang konsep meraih sukses. Sebelum itu patut kita terjemahkan apa itu sukses. Sukses menurut Mas Ipo Santoso di dalam bukunya Meraih Sukses. Sukses adalah suka berproses. Artinya kita tahu bersama kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah, calon pemimpin muka bumi ini, bahwa ketika kita lahir kita tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita lahir dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, maka yang membimbing kita sudah tidak lain tidak bukan adalah orang tua kita. Sebagaimana hipotesa saya bahwa nasib seorang manusia telah ditentukan oleh kedua ibu bapaknya atau orang lain. Wujudnya adalah nama. Kenapa? Karena nama itu doa, impian, dan harapan. Jadi kita sebagai anak manusia untuk bisa sukses kita harus mendapat restu dari kedua ibu bapak kita atau orang lain yang telah memberikan nama kepada kita. Maksudnya apa? Kita harus menanyakan kepada orang tua kita atau orang yang telah memberikan nama kepada kita, kenapa nama kita ini si A, si B, si C? Tujuannya untuk apa? Memang di dalam Al-Quran tidak lain tidak bukan kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tetapi kita akan mengarah kepada judul atau nama kita, jati diri kita. Nah, untuk bisa sukses, kita harus berproses, suka berproses. Dalam artian apa? Dari tidak bisa menjadi bisa. Awalnya kita akan diajarkan oleh kedua ibu bapak kita. Bagaimana kita membaca, bagaimana kita berhitung, bagaimana kita, kalau kita agama Islam, Muslim, kita diajarkan mengaji, mengenal akan huruf-huruf hijaiyah, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini, konsep yang saya mau sharing adalah bagaimana konsep mengenal diri kita. Ternyata ada satu konsep yang akan saya sampaikan sebelum saya sampaikan konsep tentang kitab diri. Kenapa saya mengangkat tema memahami konsep kitab diri kita? Kenapa? Karena ibarat anak manusia itu lahir bagaikan buku yang kosong, kitab yang kosong. Kitab yang kosong ini akan diisi, ya. Nah, cara mengisi kitab ini itu tergantung 3 faktor pendidikan. Nah, 3 pendidikan itu pendidikan yang kita peroleh. Yang pertama pastilah pendidikan informal, pendidikan di keluarga kita. Setelah itu kita akan masuk ke pendidikan formal, yaitu dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1, S3 ya. Dan setelah S1, S2, S3 tersebut itu belum cukup. Kita harus masuk lagi di pendidikan non formal. Artinya kalau kita tidak bisa tahu komputer ya kursus komputer. Kalau kita tidak bisa bawa mobil ya kita kursus membawa mengemudi dan sebagainya. Nah, sekarang konsep kita tadi, kita kembali ke konsep kitab. Apa itu kitab? Kitab ini adalah konsep yang membimbing kita supaya kita tahu apa itu kitab. Kitab itu terdiri dari huruf konsonan mati dan huruf vokal, yaitu KTB vokal konsonan. Iya, insya Allah iya adalah huruf vokal, huruf hidup. Huruf K itu kepanjangan dari apa? Oh, ternyata kenali diri kita. Kita harus mampu mengenali diri kita dulu. Sebelum kita mengenali orang lain, kita mengenali siapa kita. Mulai dari nama kita dan seterusnya. Setelah kita sudah tahu tujuan hidup kita, kita tanya kepada orang yang memberikan nama kepada kita atau harapan orang tua kita, apa sih harapan mereka kepada kita? Ingat, saya ingatkan lagi, kita sebagai anak itu jangan ego. Kita itu melaksanakan atau mewujudkan impian orang tua kita, bukan impian kita.
Kalau kalian berpikir bahwa kalian akan mewujudkan impian kalian, itu salah. Kenapa? Nanti tidak sukses. Karena kalau tidak mendapat restu dari kedua ibu bapak kalian, itu pasti tidak sukses. Atau kepada orang yang telah berikan nama kepada kalian. Ingat, jadi kalian harus minta petunjuk kepada orang tua atau siapa yang telah memberikan nama kepada kalian. Maunya kalian tuh mau diarahkan menjadi apa? Ya, nah, itulah kalian ikut supaya dapat restu. Karena konsep tadi, kenali diri Anda dari nama Anda. Ya. Nah, setelah kenal, misalnya saya begini, cantumlah cita-cita Anda setinggi bintang di langit dan sedalam lautan biru. Nah, cita-cita ini, impian ini kalian harus bangun. Kita ke depan, kita mau jadi apa? Akhir-akhir ini, saya giring kita semua untuk menjadi orang yang pantas kaya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita hanya batas menjadi, misalnya saja menjadi sekjen PBB, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota, bahkan yang paling terendah itu kepala desa, kita tidak bisa menggapai itu kalau kita tidak punya finansial, ya, kita tidak punya uang. Maka kita harus pantaskan diri kita menjadi orang kaya. Mulai saat ini kita pasang plafon rezeki kita yang tinggi, yaitu misalnya saja target kita 5 tahun ke depan, passive income kita tanpa kita bekerja lagi, kita mendapat penghasilan 200 juta per bulan. Bagaimana caranya? Kok tanpa bekerja mendapat penghasilan? Ya, mendapat penghasilan 200 juta, bagaimana caranya itu? Nah, caranya gimana untuk mendapat passive income? Apa masuk akal enggak? Tanpa bekerja bisa dapat uang? Ya, masuk akal lah bagi yang punya pemahaman sampai di sana. Maksudnya begini, saat ini uang kita kerja, tapi kerja itu bukan tujuan untuk mencari uang, tapi tujuannya bagaimana untuk meraih masa depan. Maksudnya apa? Kita bekerja misalnya saat ini gaji kita 5 juta. Ya dari 5 juta itu kita makan atau kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari misalnya 1 juta. 4 jutanya kita investasikan. Kita investasikan di mana? Ya paling sederhana kita investasikan adalah kita beli emas. Kenapa? Emas itu adalah standar keuangan. Artinya emas itu pasti kalau kita investasi, kita tabung di bank misalnya, itu bisa jadi dia break even point, artinya dia tetap nilainya, tetapi lambat laun akan menyusut nilainya. Kalau emas tidak, dia ikut standar, karena standar keuangan dibangun dengan standar emas. Nah itu kalau kedua, kalau uang kita ada 50 juta misalnya, kita tabung sudah mencapai 50 juta, kita bisa ke deposito. Deposito yang bunganya ya menggiurkan. Itu adalah investor yang memang dengan dengan risiko sangat rendah. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi, kita investasikan di sebagai investor, yaitu kita menanam saham. Kita pelajari saham-saham yang beredar di bursa efek. Kira-kira saham-saham apa yang bisa berprospek ke depan, kita akan menghasilkan passive income yang luar biasa. Contoh saja saya rekomendasikan sebagai saham mohon maaf ya bagi yang merokok, tapi ini misalnya saham HM Sampurna, atau saham yang utama ini yang saya rekomendasikan misalnya saham SMSM. Apa itu SMSM? SMSM adalah salah satu saham dari perusahaan Selamat Sempurna. Kita ingin selamat dan sempurna ya. Jadi kita beli saham itu misalnya, kita nabung saja di situ. Insya Allah suatu kelak setiap tahun itu dibagi dividen 4 kali itu misalnya. Kembali lagi ke konsep kitab diri tadi ya. Yang pertama, bagaimana kita kenali diri kita, setelah kita mengenal diri kita, tujuan-tujuan hidup kita, lalu kita isi diri kita. Isi diri kita dengan apa? Otomatis dengan yang tadi saya bilang, awalnya itu dari jalur pendidikan, yaitu mulai dari pendidikan informal. Nah, setelah informal, ya formal, baru non formal. Setelah itu apa lagi? Ternyata belum cukup. Kita harus bisa beraktualisasi diri. Kita bisa berinteraksi dengan orang. Kita harus masuk di organisasi-organisasi. Misalnya di sekolah. Kalau kita masuk SMP, kan ada pasti masuk di organisasi namanya OSIS. Kita masuk, kita berupaya untuk belajar berorganisasi. Nah, selain itu ada juga organisasi yang lain yang boleh dikatakan cukup bagus, yaitu Pramuka, Praja Muda Karana ini bagus. Karena dia membimbing kita untuk menjadi orang yang mandiri. Ya. Nah, dan organisasi-organisasi yang lain. Lalu selain itu apa lagi? Kita masuk di jalur pekerjaan. Ada satu konsep yang saya pernah baca, yaitu pada tahun 2004 silam di salah satu surat kabar dulu namanya Kendari Express kalau tidak salah.
Itu ada 10 alasan menginvestasikan karir Anda. Ya, ada 10 alasan menginvestasikan karir Anda. Alasan pertama yang saya ingat adalah kita menjadi bos bagi diri kita sendiri. Artinya suksesnya kita itu tergantung kita, bukan orang lain. Kita yang menentukan diri kita sendiri. Kita mau pilih menjadi kaya, dari kita. Dari miskin adalah dari kita juga. Atau mau jadi orang pintar itu dari kita, bukan dari orang lain. Lalu yang kedua, alasan kedua adalah kita tidak susah di negeri orang. Kenapa? Karena kita multi talenta, kita banyak pengalaman. Banyak pengalaman sehingga kita tidak sulit di negeri orang. Dua hal ini yang saya ingat. Sedangkan yang 8 yang lain saya lupa. Tetapi di dalam konsep itu dia mengajarkan bahwa begini. Identifikasi kelebihan dan kekurangan Anda. Tutupi kekurangan Anda, maka penghasilan Anda bertambah. Buatlah neraca penghasilan Anda, neraca keluarga atau neraca sebagai pekerja. Semakin Anda tutupi kekurangan Anda dari sisi pendidikan, dari sisi organisasi, dari sisi pekerjaan, maka penghasilan Anda bertambah. Maksudnya gini, saat ini Anda tamat SMA, berapakah gaji Anda? Lalu kalau Anda kursus, berapa lagi penghasilan Anda? Atau Anda tambah pendidikanlah S1, berapakah penghasilan Anda? Semakin Anda tutupi kekurangan dari sisi pendidikan tadi, penghasilan Anda pasti bertambah. Kenapa? Anda semakin punya bargaining lebih tinggi. Posisi tawar lebih dominan dibandingkan orang lain. Selanjutnya kembali lagi ke konsep kitab diri tadi. Kita kenali diri. Setelah itu kita isi diri dari 3 hal tadi. Dari pendidikan, dari organisasi, dari pekerjaan yang kita tekuni. Ada satu pengalaman saya yang perlu saya jelaskan, sampaikan pada kesempatan ini, bahwa ketika tahun 2003 yang lalu ada salah satu sosok kakak saya. Dia ini adalah salah satu boleh dikatakan mentor saya atau orang yang selalu saya minta petunjuk ketika untuk mengarah masa depan saya. Saat itu saya mau kembali dari Masui ke Buton. Saya minta petunjuk dari beliau. Bang, Pak namanya Dr. Aziz Abdul Ghani. Beliau adalah seorang, waktu itu dia adalah camat di Kecamatan di Wahai. Saya minta petunjuk. Bang, saya sekarang mau ke Buton ini, mau merantau. Saya minta nasihat abang apa yang harus saya lakukan. Pesannya singkat. Kalau saran saya, usul saya kepada Adinda, kalau sampai di sana menyangkut pekerjaan, apa saja pekerjaan kamu terima? Apakah itu nanti ada peluang di swasta maupun di pegawai negeri, itu terima. Jangan tunda. Setiap kesempatan itu manfaatkan yang maksimal. Tunjukkan kemampuan Anda. Insya Allah nanti Anda bisa kehidupan Anda di kemudian hari itu akan lebih baik. Berdasarkan nasihat itu saya ambil. Artinya ketika saya di Buton waktu itu saya mencari pekerjaan. Awalnya saya tawarkan diri menjadi seorang wartawan karena saya latar belakang sebagai seorang wartawan. Namun pada akhirnya saya diterima menjadi tenaga magang di BKKBN, Badan KB Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2003 yang lalu sehingga saat ini saya sudah diangkat jadi pegawai negeri di tahun 2007. Alhamdulillah, dari nasihat itu saya tindak lanjutin. Kembali ke konsep kitab diri tadi, penting kenali diri, setelah itu isi diri, sehingga pada akhirnya kita bisa mengukur diri kita, tahu diri kita. Kita sudah pantaskah menjadi seorang pemimpin, sudah pantaskah kita menjadi seorang suami, sudah pantaskah kita menjadi kita. Artinya ketika diberikan amanah menduduki suatu jabatan, mampukah kita menjalankan amanah itu? Kita mengukur, bisa nggak? Kalau tidak bisa, kita lakukan langkah-langkah tadi, mengisi diri. Kalau sudah pendidikan formal kita sudah lakukan, non formal itu yang harus dimaksimalkan, yaitu kursus-kursus. Jangan malu bertanya, karena siapa baru malu bertanya sesat di jalan. Lalu setelah kenali diri, isi diri, tahu diri, ya akhirnya kita mampu awasi diri. Kita dalam pergaulan, kita harus pandai-pandai mencari kawan. Siapa saja teman kita boleh kita bergaul, tetapi kawan sejati itu yang sulit, ya, terutama kawan yang mengarahkan untuk menggapai impian kita. Dan pada akhirnya konsep huruf B adalah bela diri kita. Kita mampu membela diri kita, artinya kita hargai diri kita. Siapa yang akan menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Siapa yang akan menambah nilai diri kita kalau bukan diri kita? Yang perlu saya ingat kepada anak-anakku, kepada siapa saja, kawan-kawanku di mana saya berada, bahwa janganlah kita membanggakan orang lain. Janganlah kita membanggakan kakek kita, ayah kita, orang tua kita. Tapi pantaskanlah diri kita menjadi kebanggaan kakek kita, ayah kita. Itu yang harus kita camkan. Jangan kita pandai membanggakan
kakek kita, ayah kita, tapi jadikanlah kita, diri kita bernilai supaya menjadi kebanggaan orang tua kita, keluarga kita. Nah, setelah kita pahami konsep kitab diri tadi, yaitu kenali diri, isi diri, tahu diri, awasi diri, bela diri, kita lanjut pada konsep yang berikutnya. Ternyata kalau menjadi seorang pemimpin, kata almarhum Hasyunul Adi kepada saya, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki 5O. 5O di sini diterjemahkan yang pertama otak kita, yaitu bagaimana dari tidak bisa menjadi bisa, ya. Setelah itu otot kita, fisik kita harus mapan juga, harus bagus juga. Nah, setelah otot kita sudah bagus, kita masuk ke auto, kecepatan mengambil keputusan. Ya, auto itu bisa terisi dari ilmu yang kita dari konsep kitab tadi, isi diri tadi ya. Lalu yang berikutnya kita ternyata ujung-ujungnya kita harus bisa mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita berdoa semoga suatu kelak 5 tahun ke depan kita mendapat passive income di atas rata-rata 200 juta per bulan. Tanpa bekerja kita sudah mendapat passive income sebanyak 200 juta. Kita harus bisa menabung, lalu kita investasikan, kita cari apakah kita bangun properti, apakah kita menabung emas, atau yang utama kita yang investasi yang tidak banyak risikonya adalah menjadi deposan. Kita mendepositokan kita punya uang ke di bank, nah, atau kita masuk ke menjadi seorang investor profesional, yaitu membeli saham-saham yang potensial seperti saham-saham yang saya rekomendasikan tadi adalah saham SM Selamat Sempurna. Dari yang berikutnya adalah ternyata kalau kita sudah punya uang, insya Allah kalau kita mau jadi misalnya menjadi Presiden Republik Indonesia, insya Allah bisa lah, karena kita bentuk tim pemenangan itu kan kita harus bisa membiayai mereka. Selain juga kita membutuhkan dukungan dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, dari investor lain untuk memberikan dukungan kepada kita. Utama diri kita sendiri sudah punya uang yang banyak, sehingga dengan uang itu kita bisa membiayai kegiatan yang kita inginkan. Misalnya bagaimana supaya kita bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Dan yang penting itu. Nah, ternyata konsep yang berikutnya adalah setelah kita sudah tahu 5O tadi, yaitu otak kita gimana, otot kita bagaimana, otot kita kecepatan atau mobil kita ya, kita harus punya mobilisasi, dan kita punya uang yang banyak, lalu kita punya orang-orang, punya pendukung yang banyak. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini, supaya bisa banyak orang, konsepnya adalah bagaimana kita mampu mensukseskan orang lain. Kalau kita sudah mampu mensukseskan orang lain, orang-orang yang sukses itu yang cerita, oh pilih itu, saudara Rusli itu pantas dia jadi presiden Republik Indonesia, karena saya sendiri bisa menjadi seperti ini, jadi pengusaha yang sukses, yang berpenghasilan 200 juta tanpa bekerja, itu saya sudah buktikan, pilih dia, pantas kita dukung dia menjadi presiden Republik Indonesia misalnya. Lalu yang berikutnya, setelah itu ternyata seorang pemimpin harus tahu membaca situasi, membaca situasinya, membaca kondisinya, dan mengukur toleransi waktunya, dan supaya kenapa pantauannya gimana dan jangkauan. Ini harus kita pahami konsep ini, situasi kita, kondisi kita, toleransi waktu yang diberikan kepada kita, lalu pantauan kita, jangkauan pantauan kita dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kita memantau, bagaimana kita membuka jaringan-jaringan kita supaya bisa punya jaringan se-Indonesia, sehingga kita bisa jangkauan kita itu bisa maksimal, sehingga kita pantas dan layak untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.